Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia dan mengagungkan Dia. Kita rindu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita bagi Dia, Allah yang telah menciptakan saya dan saudara, dan Allah yang telah mendamaikan saya dan saudara, Allah yang senantiasa memeliharakan hidup kita.
Dia layak menerima segala yang terbaik dari kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Kami sungguh sembah Engkau Tuhan pagi ini. Engkau Allah yang baik bagi kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengagungkan Engkau, kami memuliakan nama-Mu, kami menyembah Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh memuliakan nama-Mu, agungkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh sungguh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, biarlah Engkau mempersatukan kami di dalam Roh-Mu. Tuh kami boleh sungguh menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan kami rindu selalu diperlengkapi, dibekali, dicerahkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami semua saat ini sesuai dengan keinginan-Mu bagi kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 4. Kita akan membaca yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi, sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, sebenarnya kita melihat bagaimana jemaat Tesalonika adalah jemaat yang ada di tengah-tengah lingkungan kebudayaan atau lingkungan kota yang hidup syarat dengan penyembahan berhala. Jadi yang hidup
syarat dengan penyembahan berhala dan hal-hal yang menyangkut hal-hal yang lain tentang praktek-praktek yang immoral ya atau yang jauh dari standar Allah itu ada di sekeliling mereka. Nah, tapi justru dalam situasi kondisi itulah Tuhan menuntut, Tuhan ingin supaya umatnya hidup dalam kekudusan, hidup dalam standar yang berbeda, hidup dalam hal yang lebih tinggi, saudara. Jadi Allah ingin supaya umat Allah hidup sesuai dengan standar Allah. Kekudusan bukan hal yang populer pada masa itu dan pada masa sekarang juga kan. Bahkan dianggap aneh dalam konteks jemaat Tesalonika. Kekudusan tidak populer dan aneh. Tapi justru sekali lagi di tengah situasi yang seperti itu Tuhan menuntut umatnya untuk hidup kudus. Yang berbeda tentunya dari lingkungan. Saudara. Saudara, ketika kita berbicara tentang setia, ya, setia dalam perkara kecil, saudara, salah satu yang harus kita pahami juga, kita memiliki kesetiaan untuk menjaga kekudusan. Setia menjaga kekudusan. Saudara, ketika kita berbicara tentang menjaga kekudusan, kita sebagaimana jemaat Tesalonika tadi dituntut untuk hidup dengan standar Allah, untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi, untuk hidup standar yang berbeda dari dunia ini. Saudara, dunia modern mengajarkan kompromi. Dunia di mana kita saat ini hidup mengajarkan kompromi. Oh, tidak apa-apa, sedikit curang. Oh, tidak apa-apa, sedikit jahat, sedikit jahil. Toh, orang lain juga begitu. Tidak apa-apa menonton atau memikirkan hal-hal yang kotor. Toh, tidak ada yang tahu. Tidak apa-apa. Melanggar sedikit, yang penting jangan ketahuan. Saudara, slogan-slogan atau semboyan-semboyan itu kan sangat nyata di sekeliling kita. Gak apa-apalah, cincai-cincai aja lah. Sangat nyata, saudara. Tetapi firman Tuhan tegas mengatakan, Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Allah memanggil kita untuk hidup kudus bukan sekedar baik di mata manusia, melainkan murni di hadapan Tuhan. Saudara, kekudusan sejati tidak hanya diukur dari apa yang tampak di luar, melainkan apa yang tampak dalam hidupnya. Apa yang dilakukan, bagaimana kesetiaannya dalam hal-hal tersembunyi. Saudara, apa yang kita lihat ketika sendirian, kata-kata yang kita ucapkan ketika marah, isi pikiran yang tidak diketahui orang lain, justru ruang-ruang kecil itulah di integritas kita diuji. Dalam ruang-ruang kecil yang tersembunyi, yang tidak dilihat orang, yang tidak nampak, itulah, saudara, kehidupan iman kita diuji. Saudara, bagaimanakah kita? Apakah kita boleh mengerti panggilan ini bahwa saya dan saudara dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, itu panggilan bagi kita semuanya. Ketika Tuhan, saudara, mengapa kita harus menjaga kekudusan? Ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Mengapa kita harus menjaga kekudusan? Saudara, perhatikan baik. Karena kekudusan adalah identitas kita. Kenapa kita harus kudus? Identitas kita.
Maka hasilnya apa? Kita ini diutus untuk itu. Identitas kita kudusan. Kita bukan lagi milik dunia ini kan statusnya, melainkan milik Kristus. Mengapa kita menjaga kekudusan kita? Karena kekudusan adalah panggilan kita. Kekudusan itu panggilan kita. Allah tidak hanya menebus kita untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk kita disucikan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus hidup kudus? Karena kekudusan adalah kesaksian kita. Saudara, dunia menilai Injil lewat hidup saya dan saudara orang percaya. Dunia melihat Injil melalui kehidupan kita. Saudara, berarti ketika kita bicara tentang kudusan, ada 3 hal tadi. Karena kekudusan adalah identitas kita, panggilan kita, dan juga adalah kesaksian kita. Saudara, menjaga kekudusan memang berat. Namun kita tidak berjuang sendiri. Roh Kudus memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa dan dia kepada kebenaran. Setiap kali kita memilih taat, kita sedang membuktikan membuktikan kasih kita kepada Tuhan Allah. Saudara, mari kita hidup dalam kekudusan. Mari kita datang kepada Dia. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami bukan untuk hidup dalam kecemaran, tetapi dalam kekudusan. Ampuni kami bila seringkali kami kompromi dalam hal-hal kecil. Bentuklah hati yang murni. Ajari kami untuk takut akan Engkau dan kuatkan kami dengan Roh Kudus agar setia menjaga kekudusan setiap hari. Biarlah hidup kami menjadi cerminan kasih-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami sungguh rindu kehidupan kami beri sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami hidup di dalam kekudusan seperti Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memanggil kami, bahkan Tuhan, Engkau senantiasa juga memperlengkapi kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah kasih ini. Dan biarlah kami Tuhan Engkau ajarkan untuk kami boleh tetap hidup setia di hadapan-Mu. Kita memuliakan Engkau dalam setiap hidup kami, meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami cepat tergoda oleh dunia ini. Jangan biarkan kami hidup dalam kompromistis. Tapi biarlah kami boleh sungguh hidup mengikuti standar apa yang Tuhan inginkan untuk kami boleh sungguh miliki. Tuhan, tolong kami, jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Oh Tuhan, Engkaulah yang senantiasa. Oh Tuhan, bersama kami Tuhan, kami menolong kami Tuhan. Terima kasih.
Pagi ini kami juga mau berdoa Tuhan, terutama untuk generasi-generasi muda kami. Mereka Tuhan hidup begitu dengan lilitan pengaruh yang begitu kuat. Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan beri sungguh Tuhan tolong. Untuk mereka Tuhan supaya diperlengkapi. Mereka boleh sungguh Tuhan cepat bersikap dan boleh sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak remaja pemuda kami. Supaya juga mereka boleh sungguh hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, Kau juga yang menolong mereka. Untuk mereka sungguh Tuhan mengerti setiap keadaan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap anak-anak kami. Kami serahkan buat generasi ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhanlah yang senantiasa menolong memimpin. Oh Tuhan, sehingga generasi kami senantiasa menjadi generasi yang tetap hidup kudus. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau berdoa secara khusus untuk setiap pelayanan diakonia sosial yang dilakukan oleh gereja. Tuhan berkatilah, Tuhan turut campur tangan, supaya apa yang kami sungguh rencanakan semua boleh sungguh terjadi dengan baik. Tuhan berkati ya Tuhan untuk setiap Tuhan, mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi maupun secara apapun Tuhan, supaya mereka boleh sungguh tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk anak-anak kami dalam lingkungan, dalam pengaruh dunia, di dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, supaya mereka juga boleh tetap memiliki hati yang rela untuk hidup benar, yang rela untuk Tuhan saling membangun Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa melayani daerah-daerah tertentu, untuk kami bisa melayani, bahkan mengadakan pelayanan misi, untuk mereka-mereka yang terabaikan. Tuhan yang membuka jalan semuanya. Tuhan terima kasih. Kami serahkan buat seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang boleh sungguh kami kerjakan, biarlah kami kerjakan di dalam Engkau. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.